Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Helmi Aris dari 12 IPA 3. Saya akan menjelaskan kimia unsur periode 3. Unsur-unsur periode 3: 1. Kelimpahan unsur, 2. Sifat-sifat unsur, 3. Pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur periode 3. Periode 3 pada tabel periodik. 1. Kelimpahan. Keberadaan unsur-unsur periode 3 dalam alam tidak terdapat dalam bentuk unsur tunggalnya, tapi dalam bentuk senyawa mineralnya, kecuali es dan air. Pada tabel berikut dapat diketahui informasi tentang persen massa unsur periode 3 di kulit bumi serta nama-nama senyawa mineralnya. Kelimpahan atau keberadaan unsur periode 3 di kulit bumi disajikan pada tabel berikut. 2. Sifat-sifat fisika dan kimia. Sifat kimia: nilai jari-jari atom berkurang dari Na ke Ar. Jika jari-jari atom adalah jarak antara kulit inti atom sampai kulit terluar yang ditempati elektron. Hal ini dikarenakan unsur-unsur dari Na ke Ar memiliki jumlah proton dan elektron pada inti semakin banyak, yang mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektronnya semakin kuat. Titik leleh bertambah dari Na ke Si lalu berkurang dari Si ke Ar. Kenaikan titik leleh dari Na ke Si dijelaskan dengan kekuatan ikatan logamnya yang mengikat dari Na ke Ai dan kekuatan ikatan kovalen pada Si. Sedangkan kecenderungan penurunan titik leleh dan AH fuse dari Si ke Ar terkait dengan variasi kekuatan gaya London S menuju P menuju Cl menuju Ar. Titik ini bertambah dari Na ke Si lalu berkurang dari Si ke Ar. Kenaikan titik didih dan Na ke Si dijelaskan dengan kekuatan ikatan logamnya yang mengikat dari Na ke Ai. Sedangkan Na ke Ai dan kekuatan ikatan kovalen pada Si. Kerapatan bertambah dari Na ke Ai lalu berkurang dari Ai ke Ar. Nilai kerapatan bergantung pada massa atom jari-jari atom. Semakin besar massa atom, maka jari-jari atom akan semakin kecil karena kekuatan tarik-menarik antara inti atom dengan kulit terluar semakin kuat, sehingga menyebabkan kerapatan dari Na ke Ai. Semakin besar ikatan logam, nilai kerapatan semi logam tinggi terkait dengan kekuatan ikatan kovalennya. Dalam struktur kovalen raksasa selanjutnya, variasi nilai kerapatan non-logam P sampai Ar terkait dengan kekuatan gaya London S menuju P menuju Cl menuju Ar. Nilai energi ionisasi bertambah dari Na ke Ar. Penyimpangan terjadi pada Mg ke Al dan dari P ke S. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar yang terkait lemah ke inti dalam fasa gas. Peningkatan energi ionisasi ini berkaitan dengan bertambahnya muatan inti sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat sehingga energi yang dibutuhkan untuk
Sifat kimia. Nilai afinitas elektron dari Na ke Cl dengan penyimpangan nilai untuk Ai dan P. Afinitas elektron adalah energi yang terlibat pelepasan energi min atau penyerapan energi plus jika suatu atom ion dalam fase gas menerima satu elektron membentuk ion negatif. Peningkatan afinitas elektron ini berkaitan dengan muatan inti yang semakin positif dari jari-jari atom semakin kecil ke dalam. Ini menyebabkan gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron yang ditambahkan semakin kuat sehingga afinitas elektron bertambah. Nilai keelektronegatifan bertambah dari Na ke Cl. Keelektronegatifan adalah suatu ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia dari kiri ke kanan. Na ke Cl. Keelektronegatifan unsur-unsur semakin besar karena muatan inti bertambah positif dari jari-jari atom berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron semakin kuat. Unsur periode ketiga semakin mudah menarik elektron. Unsur-unsur dan keelektronegatifan kecil cenderung bersifat logam elektron positif, sehingga sifat logam dari Na ke Ar semakin berkurang karena nilai keelektronegatifan semakin besar. Sifat fisika. Sifat hidroksida unsur-unsur periode ketiga tergantung pada energi ionisasinya. Hal ini dapat dilihat dari jenis ikatannya. Jika ikatan M atau OH min OH bersifat ionik dan hidroksidanya bersifat basa karena akan melepas ion OH min dalam air, maka energi ionisasinya rendah. Tetapi jika ikatan M min OH bersifat kovalen dan tidak lagi dapat melepas ion OH-, maka energi ionisasinya besar. Selain itu, NaOH tergolong basa, kuat, dan mudah larut dalam air. MgOH dua lebih lemah daripada NaOH tetapi masih termasuk basa kuat. Namun AiOH3 bersifat amfoter, artinya dapat bersifat asam sekaligus basa. Hal ini berarti bila AiOH3 berada pada lingkungan basa kuat, maka akan bersifat sebagai asam. Sebaliknya, jika berada pada lingkungan asam kuat, maka akan bersifat sebagai basa. Sedangkan H2SiO3 atau SiOH4 merupakan asam lemah dan tidak stabil, mudah terurai menjadi SiO2 dan H2O. Begitu pula dengan H3PO4 atau POH5 yang juga merupakan asam lemah. Sementara H2SO4 atau SOH6 merupakan asam kuat. Begitu juga HClO4 atau ClOH7 yang merupakan asam sangat kuat. Ketiga, pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan. 1. Pembuatan. Proses pembuatan unsur-unsur periode 3. Natrium. Pembuatan natrium dapat dilakukan dengan proses Downs, yaitu elektrolisasi lelehan NaCl, air asin
yang mengandung NaCl diuapkan sebagai kering. Kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan untuk kemudian dilelehkan, sedangkan untuk mengurangi biaya pemanasan NaCl, titik lebur 803 kuadrat Celcius dicampur dengan 1,5 bagian NaCl2 untuk menurunkan suhu lebur sehingga 580 derajat Celcius. Magnesium dapat diperoleh melalui proses Dawn. Magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan NaOH2 ke dalam air laut. 2. Tambahkan asam klorida untuk mendapatkan kloridanya yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida MgCl 6H2O 3. Elektrolisasi lebur kristal magnesium dengan terlebih dahulu menambahkan magnesium klorida yang mengalami hidrolisis sebagian ke campuran lebur natrium dan kalium klorida. Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya MgO saat kristal MgCl 6H2O dipanaskan. 4. Magnesium akan terbentuk pada katode. Proses pembuatan unsur-unsur. Periode 3. Aluminium. Aluminium diperoleh dari elektrolisis bauksit yang dilarutkan dalam klorid cairan. Proses ini dikenal dengan proses Hall-Héroult. Pada proses ini, bauksit ditempatkan dalam tangki baja yang dilapisi karbon dan berfungsi sebagai katode. Adapun anode berupa batang-batang karbon yang dicelupkan dalam campuran. Silikon. Silikon dapat dibuat dari reduksi SiO2 murni dengan serbu aluminium pada suhu tinggi dengan reaksi seperti berikut. 4AiS tambah 3SiO2 S N2Ai2O3i tambah 3SiS. Fosfer dibuat dalam tanur listrik dengan memanaskan fosforit, pasir, dan kokas. Dalam proses ini dihasilkan fosfor kuning, adapun fosfor merah dihasilkan dengan jalan memanaskan fosfor kuning pada suhu 250 derajat Celcius tanpa udara. Proses pembuatan kimia unsur periode. Sulfur balerang. Mengekstrak balerang yang dikenal dengan cara freeze. Pada proses ini pipa logam berdiameter 15 cm dan memiliki dua pipa konsentrik yang lebih kecil. Ditanam sampai menyentuh lapisan balerang. Uap air yang sangat panas dipompa dan dimasukkan melalui pipa luar sehingga belerang meleleh. Selanjutnya, dimasukkan udara bertekanan tinggi melalui pipa terkecil. Seperti terbentuk busa barelang yang keluar mencapai 99,5%. Klorin. Proses diakon oksidasi HCl dicampurkan dengan udara. Kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis. Reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 430 derajat Celcius dan tekanan 20 atom. Elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma.
Elektrolisis lelehan NaCl. Argon. Argon dapat diperoleh dari atmosfer atau udara bebas secara destilasi fraksional pada udara cair atau dengan mengemisikan positron elektron ke atom K. 2. Kegunaan dan dampak-dampak penggunaan. Kegunaan natrium dipakai dalam pembuatan ester. NaCl digunakan oleh hampir semua makhluk. Na-benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Na-glutamat dipakai untuk penyedap makanan. Isi dari lampu kabut dalam kendaraan bermotor. NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen, kertas. NaHO3 dipakai sebagai pengembang kue. Aluminium untuk peralatan rumah tangga, misal piring, mangkok, dan sendok, untuk membuat rangka dari mobil dan pesawat terbang. Sebagai bahan cat aluminium, serbuk aluminium dengan minyak cat. Silikon, bahan bakar pada pembuatan jenis-jenis gelas atau kaca. Bahan-bahan solar cell sebagai semikonduktor. Sebagai bahan baku pada kegunaan fosfer. Bahan untuk membuat pupuk superfosfat. Bahan untuk membuat korek api sulfur belerang. Sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat H2SO4, proses kontak dan proses kamar timbal. Obat pemberantas jamur dan untuk memasak getah karet dan getah perca. Argon sebagai pengisi bola lampu, karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu, dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya. Untuk membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses. Untuk mendeteksi sumber air tanah, dipakai dalam roda mobil mewah. Dampak penggunaan aluminium. Al2O3. Aluminium dapat bentuk bubuk, beracun jika terhirup. Silikon untuk si dalam bentuk bubuk untuk terbakar. SiCl4 keracunan melalui mulut dan pernapasan, menyebabkan kebakaran terbakar spontan di udara. SiH4 barelang beracun untuk organisme rendah jamur, mudah terbakar dan meledak dalam bentuk mesiu. Gas SO2 di udara bereaksi dengan air membentuk H2SO4 untuk menyebabkan hujan asam dan merusak tanaman, iritasi kulit, dan mempercepat korosi. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.